Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo semuanya sobat youtuber, halo semuanya anak-anak murid baru di SMK 4 Kota Tangerang. Semoga kalian sehat dan sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Baik, video kali ini bersama saya Fikri Abdurrahman Official akan menjelaskan pengenalan basic dasar ketika kita sebelum mempelajari pendidikan agama Islam, agar kita lebih bisa menerima di dalam hati kita dan otak kita, dan bukan hanya senantiasa diucapkan tetapi juga dijalankan. Apa saja prinsip yang harus dijalankan oleh kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang sudah dijadikan takdir, dijadikan sebuah keturunan dari orang-orang Islam, dijadikan keturunan yang beragama Islam, dan dijadikan keturunan dari para nabi sebelumnya yang akhirnya muncul dan hadir kita di dunia ini. Yang pertama adalah rukun Islam yang 5, yang kedua adalah rukun iman yang 6, yang ketiga adalah rukun ihsan yang 1. Persiapan awal, prepare awal yang pertama adalah teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, sobat. Yang pertama adalah syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Kenapa kita harus syahadat? Itu menjadi sebuah prinsip dasar bahwa manusia lahir hidup di dunia itu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ketika nanti meninggal pun dengan asyhadu alla ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dan ketika nanti kita hidup lagi pun setelah dikubur nanti kita dengan mengucapkan dan menjalankan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itu prinsip dasar yang harus diucapkan dan juga dijalankan. Tidak ada yang namanya nego, tidak ada yang namanya bukalapak. Artinya kita itu sudah menjadi prinsip dasar yang harus terpatri dalam otak kita dan hati kita untuk menjalankan rukun Islam yang pertama, yaitu dengan selalu mengucapkan dan menjalankan dari rukun Islam yang pertama tadi. Oke, baik, lanjut lagi ya adik-adik semuanya. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat, ketika adik-adik semuanya memahami itu, ketika adik-adik memahami arti sholat yang sebetulnya dari segi kesehatan duniawi dan ukhrawi, maka adik-adik bisa memperkuat diri untuk menstimulan atau mendatangkan hidayah dan inayah. Adik-adik bisa lihat searching di YouTube lain sholat untuk kesehatan dan sebagainya. Saya hanya memberikan penguatan basic dasar. Kerjakanlah sholat. Sholat cuma 5 menit. Sholat cuma 5 menit. Saya ulang nih ya. Sholat cuma 5 menit. Buat adik-adik semuanya yang berkegiatan berjam-jam dari pagi sampai sebelum zuhur, yang main game dan sebagainya, semuanya tidak dilarang. Tetapi ketika waktunya azan sholat, ketika waktunya sholat, adik-adik semuanya wajib, tidak ada kata tawar menawar lagi. Kerjakan itu semuanya, yang wajib maupun sunnah. Cuma 5 menit. Jangan sampai itu semua ketinggalan. Oke, baik, lanjut yang ketiga, yaitu rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Nah, ketika kita mau mengerjakan puasa, pastikan puasa Ramadan kita itu semuanya sudah menjadi kewajiban dan sudah menjalankan semuanya. Dan ketika kita sudah menjalankan semuanya, maka alhamdulillah menjadi sebuah ketenangan. Tetapi bagi kaum perempuan, kaum wanita yang memang belum mengganti atau mengqadha, silakan mengganti itu semuanya. Silakan untuk melaksanakan penggantian dari sedini mungkin. Lanjut lagi, ketika puasa wajib kita sudah jalankan, pastikan juga puasa sunnah pun kita lakukan. Meskipun 1 bulan cuman 4 kali, 1 minggu 1 kali. Itu harus kita kerjakan. Kenapa? Agar kekuatan ilmu ukhrawi kita betul-betul berada nempel pada diri kita, pada tubuh kita. Oke, adik-adik lanjut lagi. Rukun Islam yang keempat adalah zakat. Zakat bukan berarti hanya di bulan Ramadan saja. Zakat bisa diartikan sebagai sedekah. Ketika zakat dalam bulan Ramadan saja, 1 tahun 1 kali, zakat mal ataupun zakat fitrah. Tetapi kita juga untuk diwajibkan untuk diri kita, diwajibkan bagi diri kita
sunnah muakkad untuk dalam segi hukum, tetapi untuk mewajibkan bagi diri kita agar kita memberikan sedekah. Sedekah apa? Sedekah dengan berbagai macam yang sifatnya dari segi materi ataupun tenaga ataupun hanya senyum. Tetapi pastikan kita juga bisa memberi dari sebagian harta dan rezeki kita. Karena saya yakin semuanya setiap manusia punya rezeki walaupun sedikit. Jadi minimal seminggu sekali atau sebulan sekali kita memberikan kepada yang berhak. Siapa saja yang berhak itu nanti kalian semuanya bisa lihat di YouTube ataupun Google dan lain sebagainya. Siapa saja yang berhak menerima zakat dan sedekah, itu adalah tempat kita. Lanjut lagi yang kelima, bagi adik-adik semuanya, pastikan rukun Islam ini jangan sampai terlupakan, karena banyak dari kita sebagian orang Islam lupa akan hal ini dan lupa akan prinsip hal ini. Yang kelima adalah pergi haji bila mampu. Perlu digarisbawahi bukan bila mampunya. Saya yakin semuanya ketika kita berdoa ingin menjadi orang yang sukses dan soleh, betul ya? Nah, ketika kita ingin menjadi orang yang sukses dan soleh, pastikan kita juga untuk menjadi orang yang mampu, bukan menjadi orang yang tidak mampu. Nah, sebelum kita semuanya punya cita-cita keliling Eropa, keliling Asia, keliling Indonesia, itu dengan sekian puluhan juta atau ratusan juta, menghabiskan uang untuk kesana liburan dan lain sebagainya, pastikan kita sudah mendaftar dan pastikan juga kita untuk betul-betul menargetkan ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Itu dulu yang harus kita prioritaskan, jangan yang lain dulu. Baru yang lainnya silahkan menyusul setelah kita sudah memastikan budget kita untuk berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Oke? Nah, kalau sudah semuanya dikerjakan rukun Islam yang 5 tadi, adik-adik semuanya saya pastikan akan berefek memiliki yang namanya rukun iman. Rukun iman yang berapa? Yang 6. Iman kepada Allah sudah pasti akan berefek kepada diri kita. Iman kepada apa ya? Iman kepada apa ya? Iman kepada apa ya? Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada Rasulullah. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada qadar dan qadar. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadari khairihi wa syarrihi. Nah, itu menjadi sebuah efek yang secara natural datang dan masuk hadir ke dalam diri kita. Dan itu semuanya akan menjadi tameng buat diri kita, menjadi sebuah hijab, menjadi sebuah perisai yang hebat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Nah, selanjutnya ketika kita sudah melaksanakan rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, ketika yang 2 ini melebur menjadi satu, maka akan muncul rasa yang namanya rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? Anta budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya kita ini sebagai hamba Allah itu ka'annaka tarahu. Kita tuh melihat Allah gitu. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Kalau kita ngerasa enggak bisa ngelihat Allah, kalau kita memang enggak bisa ngelihat Allah, maka seolah Allah ngelihat kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya tuh Allah melihat kita. Nah, kita tuh merasa diawasin sekalipun kita di dalam bunker yang paling terdalam di bawah tanah yang jutaan ton dalamnya, tetap Allah bisa mencabut semuanya. Tetap Allah bisa melihat semuanya. Oke, baik, itu aja opening statement dari saya, semoga bermanfaat dan ini menjadi sebuah prepare untuk pembelajaran pendidikan agama Islam berikutnya. Baik, terima kasih, dadah, semoga manfaat. Mohon maaf apabila kekurangan, khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.